Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bertemu lagi bersama saya Van Barberman. Oke teman-teman, kalau di video saya sebelumnya saya menyampaikan 5 materi dasar untuk pemula yang ingin belajar cukur rambut, dan berikut penjelasannya. Di situ kalian bisa nonton videonya. Untuk kalian yang belum nonton videonya, boleh ditonton dulu videonya yang ini biar nggak kelewat materinya. Jadi kali ini saya akan menyampaikan 5 materi dasar lagi, tapi ini adalah bagian dari 5 materi dasar yang sebelumnya. Makanya untuk kalian yang belum nonton videonya, kalian wajib nonton videonya yang ini, karena agar tidak bingung nantinya. Sebelum kita masuk ke 5 materi dasar kali ini, tidak lupa saya ingatkan kepada teman-teman sekalian yang belum subscribe, boleh di subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dukung terus channel saya agar terus berkembang, agar saya terus bersemangat untuk membuat konten edukasi tentang seputaran cukur rambut. Sebelum kita masuk ke materinya, di sini saya akan menjelaskan beberapa kasus pemula yang biasanya belajar tutorial cukur rambut dan hasilnya tidak sesuai ekspektasinya. Contohnya seperti ini, pemula yang sama sekali nggak punya basic cukur rambut atau belum punya pengalaman, dia melihat tutorial cukur rambut di video yang udah profesional dan biasanya hasilnya itu tidak sesuai dengan ekspektasinya. Oke, boleh pemula ini melihat tutorial cukur rambut yang udah dilakukan oleh profesional ini udah sama nih, misalnya kayak awalnya pakai nomor 2 terus nomor 1,5, 1 atau setengah gitu kan. Nah, dia udah ngikutin apa yang udah diarahin dari video tutorial ini. Tapi kebanyakan itu tidak sesuai dengan ekspektasinya. Ekspektasinya kan akan sama bagusnya gitu kan, atau minimal bagus lah gitu, walaupun tidak sama. Tetapi kenapa hasilnya selalu tidak sesuai dengan ekspektasi? Nah, untuk pemula makanya wajib mempunyai dasar-dasar cukur rambut dari yang materi-materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Itu boleh dipelajari, dan dari pengalaman biasanya itu sangat berpengaruh. Dari pengalaman, karena kita dari pengalaman di situ kita akan mendapat banyak pelajaran juga, tidak hanya di tutorial aja, tutorial cukur rambut yang lainnya gitu. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya untuk pemula yang mungkin belajar tutorial cukur rambut dengan melihat video-video orang yang udah profesional tapi tidak sesuai ekspektasi. Tidak usah putus asa, itu udah biasa seperti itu, karena emang butuh pengalaman juga dan keterbiasaan. Oke teman-teman, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk ke materinya. Oke teman-teman, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu yang pertama kita harus mengetahui bagian dari kepala. Yang kedua kita harus tahu jenis rambutnya. Yang ketiga kita harus bisa menganalisa cukuran yang cocok sesuai dengan jenis rambut dan alurnya. Berikut juga resikonya. Yang keempat kita harus mengetahui bentuk model dari cukuran tersebut. Yang kelima yaitu kita harus bisa membangun komunikasi yang baik dan benar kepada orang yang akan kita cukur. Oke, di sini saya akan bahas satu persatu dari kelima materi ini. Yang pertama kita harus mengetahui bagian kepala, yaitu untuk bagian kepala ini ada beberapa bagian kepala. Yang pertama, bagian kepala itu terbagi dari 4. Yang pertama itu ada, biasanya saya sebut layer 1. Layer 1 itu bagian bawah. Bagian bawah ini kan ada lekukan. Bagian bawah sini. Jadi patokannya si lekukan ini ya, lekukan rambut ini. Bagian bawah itu layer 1. Layer 2 itu bagian sini. Nah, yang sering lupa kita perhatikan yaitu bagian ketiga dari kepala, yaitu bagian belakang sini. Nah, biasanya sering kita lupakan. Jadi bagian ketiga dari kepala ini harus diperhatikan ya teman-teman, karena di bagian ini juga tidak kalah penting dengan bagian-bagian kepala yang lain, karena bentuk dari kepala orang itu berbeda-beda. Bagian tiganya ini ada yang kepalanya lurus ke atas, ada yang
bentuk kepalanya peyang dan juga ada yang menonjol ya, dan bergelombang bentuk kepalanya. Jadi kita harus benar-benar perhatikan. Ini layer pertama. Layer pertama itu bagian bawah. Paling bawah itu layer pertama, layer 1. Bagian atas ininya. Oke, ini bagian atas ininya. Layer 2. Ini bagian ketiga. Ini bagian ketiga. Dan ini bagian top. Bagian top. Oke teman-teman, itu bagian dari bentuk kepala. Kita harus hafal bagian bentuk kepala itu ya. Tidak terlalu banyak sih, cuma ada 4 aja, 4 bagian kepala. Layer 1, layer 2, bagian ketiga, dan bagian atas. Biasanya disebutnya top. Nah, nanti untuk prakteknya akan saya buatkan video lagi bagaimana pengerjaan cukur bagian layer pertama, layer kedua, ketiga, dan bagian topnya. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengetahui jenis rambutnya. Jadi ada beberapa jenis rambut seperti gambar yang ini. Nah, ini jenis rambut yang lurus. Ada juga jenis rambut yang seperti ini. Ini rambut yang sedikit ikal, dan ini contoh rambut yang keriting. Itu adalah beberapa jenis rambutnya. Masih banyak lagi jenis rambut yang lainnya. Itu beberapa jenis rambut yang kita harus tahu dulu ya, dasarnya ya. Kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu kita harus bisa menganalisa cukuran yang cocok dengan orang yang akan kita cukur sesuai dengan alur rambutnya, jenis rambutnya, dan juga kita harus bisa mengetahui resikonya. Jadi seperti apa? Seperti ini. Nah, dia minta di model French crop. Boleh teman-teman searching French crop haircut gitu. Itu model rambutnya ke depan semua, biasanya berponi, dan macam-macam poninya. Ada yang rata, ada yang bertekstur. Biasanya tergantung request orang yang akan kita cukurnya juga gitu. Jadi jenis rambut yang seperti ini nggak akan cocok karena jenis rambut dan alurnya tidak mendukung. Jadi kita harus perhatikan juga jenis rambut berikut alur rambutnya. Misalnya rambutnya itu lurus keras gitu kan. Nah, si alurnya itu tidak ke depan, tapi misalnya ke belakang atau ke atas. Sedangkan French crop itu biasanya kita harus memotong agak lumayan pendek. Nah, itu jenis rambut seperti itu akan jigrak, akan berdiri. Nantinya nggak akan cocok untuk model French crop. Bisa kalian sarankan untuk ke model yang lain. Nah, seperti itu ya contohnya untuk menganalisa model cukuran yang cocok dengan jenis rambut, alur rambut, dan mengetahui resikonya. Ketika kalian menemui jenis rambut seperti ini, nah ini keriting. Rambut keriting ini sebenarnya aman nggak aman. Ini kalian harus benar-benar bisa memakai feeling dan insting kalian. Karena apa? Karena kalau rambut keriting, oke, dia tidak jigrak, tidak seberpotensi jigrak seperti rambut yang lurus. Tapi rambut keriting ini kalau misalnya kalian motong rambut keriting gitu nanggung, itu nggak akan bagus hasilnya. Nah, untuk rambut yang seperti ini rambut yang ikal. Kalau rambut seperti ini tuh lebih aman untuk kita cukur karena untuk potensi jigraknya tidak terlalu besar, ya kan. Terus biasanya rambut sedikit ikal seperti ini, alur rambutnya dia normal aja, biasanya kayak ke samping kanan bisa, ke samping kiri bisa, ke depan bisa, ke atas juga bisa biasanya, tapi harus menggunakan produk ya atau minyak rambut. Oke, itu materi yang ketiga. Yang keempat, kita harus mengetahui bentuk dari model cukuran rambut tersebut. Contoh misalnya French crop. Misalnya kita tanya, Mas mau foto seperti apa French crop misalnya. Nah, kita harus tahu bentuk French crop itu seperti apa. Itu bentuk cukuran French crop. Atau Mas, saya minta potong undercut. Nah, undercut ini udah umum banget.
umum banget. Sebenarnya basicnya sama, undercut itu basicnya sama, pemotongan bagian sampingnya sama, seperti halnya kayak tublok, terus seperti halnya taper, terus pompadour. Sebetulnya basicnya sih sama. Nah, lebih yang membedakan itu lebih ke stylingnya aja sih. Biasanya kalau kita searching, itu biasanya gambar di foto hasil searching itu rata-rata bagian sampingnya itu habis atau nol. Sebenarnya kita nggak mesti berpatokan ke tipis tebalnya dari gambar tersebut ya. Nah, ini tim kita masuk ke bagian yang kelima, yaitu membangun komunikasi yang baik dan benar. Makanya materi ini saling bertergantungan ya, saling nyambung itu. Jadi materi yang keempat ini kita harus mengetahui bentuk dari model cukuran tersebut. Misalnya lagi, contohnya lagi, Mas, saya mau cukur mulet. Kita harus tahu tuh mulet kayak gimana. Jangan ketika dia minta mulet dibikinnya mohak yang bagian belakangnya lancip gitu. Jadi itu penting juga untuk kita menambah wawasannya, kita cari-cari tahu. Karena gini, banyak sekali nama istilah model cukuran rambut. Makanya materi-materi dasar ini penting untuk kita pelajari terlebih dahulu sebelum kita praktek ke lapangan. Oke, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu membangun komunikasi yang baik dan benar. Komunikasi yang baik yang benar itu seperti apa? Jadi gini, contohnya aja, misalnya gini ya, Mas, mau cukur seperti apa Mas? Undercut gitu kan. Nah, kita harus berkomunikasi dengan orang yang akan kita cukur. Undercutnya yang seperti apa Mas? Yang kayak gimana Mas? Sampingnya tipis atau enggak gitu, atau sedang aja. Karena kebanyakan juga orang tahu nama tapi nggak tahu bentuknya. Maksudnya gini, banyak juga orang yang mau dicukur itu tahu nama, pernah dengar gitu dari temennya atau entah dari searching gitu kan, tapi nggak tahu bentuknya gitu. Jadi dia taunya undercut aja gitu. Jadi makanya kita harus membangun komunikasi yang baik dan benar pada orang yang akan kita cukur itu, untuk menghindari resiko-resiko salah cukur, yang disebut salah cukur. Jadi kita harus memastikan lagi undercutnya mau yang seperti apa Mas, bagian sampingnya tipisnya semana Mas, mau sampai habis nggak dari nol gitu, terus bikin gradasi. Nah, misalnya orang yang akan kita cukur itu sedang aja Mas gitu kan. Nah, sedang aja itu kan sebenarnya nggak ada patokan ya, sedang itu kayak gimana gitu. Itu harus kita tanyain lagi, sedangnya seperti apa Mas, setipis apa. Nanti saya akan memberikan edukasi kepada teman-teman ukuran sedang itu seperti apa, ukuran rapi aja seperti apa gitu ya. Jadi kita harus membangun komunikasi yang baik dan benar. Oke, jadi contohnya lagi, misalnya kayak atasnya jangan pendek-pendek ya Mas, itu kan. Nah, ini kan nggak ada patokan ya kan, jangan pendek-pendek ini nggak ada patokan. Kita nggak tahu nih mau pendek rambut orang ini tuh sependek apa gitu kan. Nah, kita harus tanya dulu kesehariannya pakai minyak rambut enggak, terus biasanya di stylingnya, di sisirnya itu kemana, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke depan, atau ke belakang, seperti itu. Terus contohnya lagi, misalnya lagi seperti ini, misalnya Masnya mau cukur rambut model French crop, taruhlah yang simpel aja French crop ya kan, model French crop, tapi jenis rambutnya ini beresiko jigrak kalau pendek gitu. Dan nggak bisa ke depan misalnya kan, nggak bisa dikedepanin rambutnya kalau pendek. Nah, di sini kita harus bangun komunikasi yang baik dan benar, yaitu kita harus menyampaikan kepada orang tersebut
bahwasanya kalau misalnya rambutnya pendek, jenis rambutnya ini kalau pendek itu dia akan berdiri dan tidak akan bisa ditarik ke depan, apalagi tanpa produk atau tanpa minyak rambut. Ini harus kita sampaikan, harus kita bangun komunikasi dengan orang yang akan kita cukur, seperti itu. Makanya kita harus mengetahui materi dasar yang tadi saya jelaskan ya, seperti mengenal bagian kepala, terus mengenal jenis rambut, bisa menganalisa cukuran yang cocok dengan orang yang akan kita cukur sesuai dengan jenis rambut, alur, dan mengetahui resikonya. Dan yang keempat, kita harus mengetahui bentuk model cukuran rambutnya gitu kan. Nah, ini dari keempat materi itu mencakup ke yang terakhir. Kita harus bangun komunikasi tersebut, kita harus menerapkan semuanya gitu. Kita harus mengasih tahu resikonya, kita harus ngasih tahu jenis potongan yang cocok untuk orang tersebut. Jadi jangan misalnya Mas yang bilang, orang yang akan kita cukur bilang, Mas, French crop gitu kan. Kita nggak memastikan lagi nih, French cropnya itu kadang gini, ada juga orang yang Mas French crop, tapi sebenarnya dia nggak mau sampai habis. Pada umumnya kan French crop dia biasanya habis dari nol kan, nol gradasi gitu. Tapi ada juga orang yang pengen di French crop, tapi nggak mau sampai habis bagian sampingnya. Jadi intinya gampang sih, kalau misalnya kita udah menguasai materi-materi ini, sebenarnya gampang banget. Karena kita udah hafal materinya, itu sebenarnya gampang banget. Tinggal kita bangun komunikasi aja. Ya, nggak biarin aja. Misalnya kayak pada umumnya French crop itu dari nol, tapi kita bikinnya nggak nol, misalnya 1 atau setengah. Ya nggak apa-apa kalau mau orang tersebut seperti itu gitu. Tapi kita lebih baik saranin dulu. Gimana kalau dari nol gitu kan? Kalau misalnya dia nggak mau, ya udah nggak usah dipaksain. Dan kita juga harus ngasih tahu ya resiko-resikonya. Ya misalnya nantinya bakal jigrak, terus nantinya bakal terlihat tambah bulat mukanya kayak gitu, atau kelihatan gelombang dari bentuk kepalanya gitu. Jadi harus kita kasih tahu sedetail mungkin ke orang yang akan kita cukur. Jadi seperti itu ya teman-teman, 5 materi video saya kali ini. Untuk yang belum nonton video 5 materi dasar yang sudah saya buat sebelumnya, kalian bisa nonton di sini ya. Nah, boleh kalian tonton dulu. Setelah itu baru nonton video yang ini gitu. Oke teman-teman, tidak lupa saya ingatkan lagi kepada teman-teman untuk terus dukung channel saya dengan cara di subscribe, like, comment, and share videonya. Boleh untuk kalian yang mau bertanya, kita berinteraksi untuk menambah wawasan, menambah pengalaman, dan saling belajar. Terus berkarya, jangan putus asa, tetap semangat. Karyamu sejarahmu. Thank you for watching.